saya mau masuk ke tema gini nih. Terus hari ini kita belum masuk ke soal Papua dulu, tapi hari ini di Indonesia nih suasananya gimana yuk? Suasananya. Rasisme kita nih, emang paling banyak kan sekarang nih rasisme ini sebenarnya yang muncul aja tuh yang banyak didiskusikan kan si siapa Pak? Yang kemarin terakhir ini. Lalu ada Abu Janda, siapa gitu. Kok hafal Abu Janda, yang lainnya nggak dihafal? Yang namanya gampang yang itu. Tapi sebetulnya rasisme di tingkatan masyarakat yang saling nuding ini kan juga banyak. Mulai dari sisi identifikasi fisik, kelakuan, fisik, bahasa, terus juga ruangnya di ruang candaan TV sekarang banyak. Kalau rasisme itu kan macam-macam ya, maksudnya manifestasinya. Ada dia representasional, ada dia sistemik, ada dia interaksional. Yang representasional itu dilihat dari fisik, penampilan dan lain-lain, maka itu menjadi penanda sendiri kan sebuah rasisme. Ada yang sifatnya interaksional, dia baru muncul ketika kita berinteraksi. Ya mungkin tadi itu ya, kalau kita dulu tuh yang klasik mungkin ya diantara kita aja ngomongin anjing lu apa gitu ya. Tapi sekarang extended kan, mungkin tapi itu dalam konteks berinteraksi. Ada lagi yang misalnya ideologis. Dia contekannya, ada contekannya. Yang forms of racism. Jadi ada yang representasional, dia dari representasinya. Ada diskursif, dia memang di tingkatan publik dia menjadi ini. Ideologis itu memang dia membawa itu di kepalanya bahwa ini setiap yang eugenik ya, yang betul-betul eugenik dalam arti memang dia memang melihat manusia itu dari situnya secara ideologis. Interaksional itu kalau ada interaksi, sistemik dan struktural sebetulnya mirip-mirip, tapi intinya dia memang ada di dalam masyarakat dan itu udah terinstitusikan. Termasuk misalnya bentuk-bentuk diskriminasi hukum, diskriminasi sosial, pendidikan itu udah masuk di dalam yang sistemik dan struktural itu. Ini ada orang-orang nih ada rujukan ini dosen, jadi rujukannya jelas nih. Ini Cole siapa? Andi Cole, bekas striker MU, bukan? Ya, Andi Cole. Saya tahu. Tapi bro, gini, kalau di Indonesia itu cuma 3 yang ada. Yang mana aja tuh? Ideological, ini, structure, ini, systemic. Boleh saya jelasin? Boleh. Jadi gini. Tapi jangan lama-lama. Ya, singkat aja. Kita baterai kamera habis. Ya kita kan NGO ya. Kita pedagang batik soalnya. Itu dia. Jadi yang 3 itu ideological, structural dan systemic. Kenapa? Karena itu pertama Indonesia itu secara sosiologis 700 suku. Tapi ada satu suku yang mayoritas dan mereka berada di satu pulau sendiri, terlokalisir. Jadi penyebaran, terjalin integrasi sosialnya itu susah karena kita negara kepulauan maritim. Kalau di negara-negara yang kontinen, interaksi sosial bisa terbangun lebih seperti cepat. Di Amerika. Karena itu ya misalnya Pulau Jawa ya milik orang Jawa aja, Papua ya milik orang Papua aja. Karena itulah maka misalnya yang aspek-aspek lain itu tidak masuk, interaksional atau diskursus itu tidak masuk. Ketika kita bicara ideologi, struktur dan sistemik, maka ini yang rasisme itu dibesarkan oleh orang pemegang ideologi, pemegang struktur dan pemegang otoritas. Kalau kita bicara ideologi, struktural dan otoritas, maka penguasa, kekuasaan. Itu power tends to corrupt and will corrupt absolutely. Yang mana? Oh, ini itu yang sana Lord Action. Itu jadi, dia itu ya. Itu PowerPoint saya. Oleh karena itu maka ketika politik Indonesia itu didesain satu orang satu suara satu nilai, maka resultante akhirnya itu adalah hanya yang berkuasa itu tirani mayoritas. Karena itu tirani mayoritas itu drive ideologi dia, ideological. Terus yang secara struktural karena dia pegang kekuasaan terbentuk juga. Yang tadi bilang satu logat semua jalan. Terus sistemik itu adalah rasisme sistemik itu adalah kebijakan. Jadi sebenarnya Indonesia itu rasisme yang berkembang Indonesia itu by design karena kesalahan mengelola struktur politik.
Coba kalau kita misalnya jangankan mengelola struktur politik, mengelola food court aja udah mengandung pemisahan. Itu di bidang ekonomi. Iya. Tapi itu struktural juga, karena kebijakan dari satu mall bikin food courtnya udah berbasis segregatif. Contoh nih ya, soto Madura. Soto Banjar. Kalau itu tidak apa-apa, itu kan ekonomi lokal. Sate Padang. Ekonomi lokal. Coba kalau yang mall-mall. Iya, ini ngasih tahu saya dulu almarhum Fauzi Abdullah, Bang Riz, ya kan. Mungkin pada bingung siapa tuh Fauzi Abdullah. Fauzi Abdullah tuh aktivis buruh tua, udah meninggal. Cuma orangnya kocak. Saya pribadi banyak belajar, mungkin Ayu tahu juga. Dia bilang makanan aja segregatif, Riz. Jadi apa yang tadi saya sampaikan struktural itu nanti saya jelaskan terkait dengan Papua. Iya, oke. Sekarang gini dulu, Ayu ada. Kalau menurutku yang paling bahaya itu kan memang ideologis ya, ketika dia menjadi ideologis. Nah, persoalannya adalah bentuk-bentuk rasisme, rasialisme, baik representasional, diskursif, struktural dan lain-lain ini muncul dan bisa menunjukkan adanya ideologi rasisme itu ketika kelompok-kelompok ini juga terrepresi di masyarakat. Jadi ketika orang betul-betul dalam posisi down, terrepresi, itu biasanya ada drive, ada keinginan untuk mencari justifikasi supremasi dari kelompoknya. Ya dicarilah kelompok-kelompok yang itu tadi berbasis pada identifikasi tingkah laku ras itu tadi ya. Jadi kalau yang ini mungkin nanti kaitannya dengan kalau kita mau bicara soal kenapa muncul ekspresi-ekspresi rasisme dan lain-lain. Kalau ideologis itu kan memang tadi ya terdesain gitu ya, dan dia memang punya satu tujuan untuk penaklukan satu kelompok. Lebih itu strategis ya alam pikirnya. Strategis, politis dan pragmatis. Tapi kalau Indonesia memilih jalan pilihan sistem demokrasi yang lebih lebih integratif, itu ada sistem misalnya tidak lagi pakai one man one vote, one people one vote system, tapi kita pakai distrik atau musyawarah mufakat. Iya. Tapi itu ada kelebihan, ada kekurangan lah pasti kayak iya, gitu. maksudnya. Tapi kalau satu orang satu suara, misalnya orang maaf ya, keturunan India atau Pakistan di sini, saya pasti kalah daripada lo. Meskipun lo orang Indonesia, masih ada darah sedikit. Kalau di sini kita banyak masa dari India atau Pakistan itu bukan yang ada di sini misalnya. Kalau saya kan orang Papua, kita dua berang. Ada 10 orang Papua di sini, ya karena sering membela orang Papua, paling lo dapat 5, saya dapat 6. Jadi memang one man one vote one value system itu itu membentuk tirani mayoritas. Tirani punya potensi ke arah sana ya. Kalau tirani mayoritas didrive oleh sebuah ideologi yang rasisme kekuasaan, misalnya ada harta, tata, wanita dan lain segalanya, itu menjadi salah satu ideologi dalam berpolitik dan praktek kehidupan. Itu pasti karena tujuan dan orientasinya adalah kekuasaan. Maka orang-orang lain itu dianggap baru didukung oleh koncoisme, koloni misalnya. Oke. Sekarang saya gini mau masuk ke soal Papua itu sendiri. Saya mau mulai dari Ayu dulu nih. Ayu kan kita dengar punya temuan-temuan. Nah sekarang ini saya mau menempatkan itu pada konteks Papua, gitu. Ayu kan udah bikin riset. Coba yuk gimana yuk, lu jelasin yuk. Menurut lu soal di Papua ini rasismenya itu gimana nih sekarang? Kayak kalau ini kan dalam konteks umum ya, kalau orang kan kemarin tuh misalnya kita habis rame di Amerika Black Lives Matter, terus kita mulai pakai hashtag Papuan Lives Matter gitu ya. Banyakan sih orang-orang denial ya itu tadi yang aku bilang, orang kita enggak ini sama Papua, enggak rasis gitu ya. Tapi ya itu kan pada faktanya ketika representasional tetap aja kan ada. Jadi rasisme itu ada di belakang kepala sebetulnya. Tinggal sebetulnya kapan dia bisa diolah oleh sekelompok orang menjadi satu event publik gitu. Baik dalam bentuk kekerasan atau baik dalam bentuk yang lain gitu. Sorry gue selak. Gue agak terganggu. Tahun lalu ya ketika peristiwa Wamena. Peristiwa Wamena itu kan sebetulnya tidak lepas dari kejadian rasisme terhadap orang Papua di Surabaya. Dikatain monyet,
orang Papua marah, sedikit banyaknya kejadian lah, termasuk yang buruk terhadap pendatang di Wamena itu. Lalu dibungkusnya dengan acara merah putih di TV-TV, ya kan? Akhirnya terus rasismenya, nggak ada pemimpin di negara ini yang bicara menguliti rasisme dan berani menempatkan bahwa, aduh sorry orang-orang Papua, saudara-saudara gue di Papua. Ini semua berawal dari kelakuan kita, memburuk mukakan posisinya orang Papua. Kira-kira begitu. Jadi rasisme itu nggak diomongin, nggak dikatakan, tapi diekspresikan dan dipercaya sebetulnya di belakang kepala itu. Jadi apa-apa ya kita bisa langsung menjudge orang gitu ya. Jadi kalau kita tanya, lu rasis sama orang Papua, dia pasti bilang enggak. Makanya ada orang yang bilang nggak masuk akal kalau nyamain dengan Black Lives Matter di Amerika, karena dia bilang itu case yang berbeda, di sana negro. Tapi kan itu ya, kita kan nggak melihat negronya, tapi kita melihat itu tadi rasnya kan, yang terbangun dari orang fisiknya. Papua, Dan memang kan kalau di Indonesia rasisme bukan cuma orang Papua ya, misalnya Cina juga rasisme. Lagi-lagi kan semuanya berbasis pada identifikasi fisik itu. Nah kalau Papua menjadi menarik karena ideologisnya itu, ideologis dalam arti kepentingan politik penguasaannya itu. Ada elemen ingin dikuasai, ingin menguasai. Kalau dari jadi sisi orang sininya. Papua direndahkan karena dari mulai fisiknya. Karena ada tujuan untuk mau ngerampok kekayaan Papua itu sendiri. Nah itu yang agak membedakan ya, maksudnya jadi sebetulnya ini jadul banget nih rasisme terhadap Papua dibanding dengan rasisme terhadap ini kayak zaman kolonial ya? Betul. Ini kayak zaman kolonial. Karena memang di awal ide tentang rasisme itu muncul untuk tujuan penaklukan. Mengambil, kayak tadi kan ada occupation ya. Memang rasisme itu distrukturalkan, disistemikan karena dalam rangka penguasaan sumber daya, manusia, dan sebagainya. Di kita, untuk kelompok yang lain, Chinese misalnya, itu nggak dilakukan. Jadi jadul sebetulnya, makanya kalau kita bilang yang terjadi di Papua adalah kolonialisme gaya baru, yang nggak salah juga gitu. Karena memang unsur elemen itu terasa banget. Penguasaan alamnya, penguasaan orangnya, dan sebagainya. Jadi orang-orang, maksudnya Ayu nih mau bilang begini, lu semua kalau ditanyain bahwa lu bersaudara sama orang Papua, lu akan merasa bilang iya, gue saudara sama orang Papua. Papua tuh teman gua, saudara gua. Pokoknya oke lah Papua, kita nggak rasis. Tapi begitu orang Papua dibunuh, begitu kekayaan alamnya diambil, begitu lahannya diokupasi sama perusahaan-perusahaan asing, lu pada diem. Nah, kenapa lu diem? Karena lu menganggap bahwa itu nggak penting, jauh. Itu urusan orang Papua. Itu ada di alam belakang, alam pikir di belakang kepala nih ya. Sambil ngawang-ngawang dikit lah kalau digambar tuh begitu kira-kira. Nah itu maksudnya Ayu tuh kayak gitu. Tapi gimana? Kalau di Indonesia kan tadi saya sudah sampaikan dari perspektif sosiologi klasik. Tidak ada rasisme di Indonesia di zaman masa lampau terhadap orang Papua itu. Sebenarnya saya ingin ini yang lebih saya buka aja, bahwa tahun 1945 waktu sidang BPU PKI itu kan Hatta menyampaikan, ini ada risalahnya juga. Hatta menyampaikan bahwa negara yang kita dirikan itu sebaiknya bangsa Melayu saja. Karena Indonesia akan mengalami kesulitan integrasi bangsa. Karena mereka itu adalah bangsa kulit hitam, negro. Kalau sampai ke Papua. Sampai ke Papua. Mereka itu Melanesia, budaya, jiwa, hati semua berbeda. Dia mengingatkan, tapi ya lagi-lagi Muhammad Yamin, Soekarno kan memang tidak mau tahu. Akhirnya Hatta mengalah. Peristiwa yang pertama tahun 1970-an itu Ali Murtopo, pendiri CSIS, pernah mengeluarkan pernyataan bahwa orang Papua kalau mau hidup sebaiknya cari di Pulau Pasifik. Padahal Papua itu di Pulau Pasifik. Itu dia pernah tahun 80-an gubernur Jawa Tengah. Seolah-olah orang Papua nyasar di Pulau Papua Samudra itu. India. Seolah-olah pikirannya Samudra India. Padahal Papua itu di Pulau Pasifik. Terus tahun 80-an gubernur Jawa Tengah itu pernah kesal mengusir orang Papua. Tapi 80-an itu karena transmigrasinya begitu kencang, maka gubernur Papua ditelepon oleh gubernur Jawa Tengah.
saya mau kirim orang-orangmu ini. Dia bilang, oke, kalau begitu saya lagi sedang ngurus transmigrasi, nanti saya kirim balik lagi ya. Akhirnya tidak jadi. Tahun 99 itu Pak Jenderal Hendro Priyono sebagai penguasa ya menyampaikan di dalam sidang rapat resmi, dan dia sendiri mengakui dan dimuat di berbagai media. Kemarin menyatakan 2 juta orang Papua kita pindahkan aja ke Manado. Yang orang Manado pindahkan aja ke Papua. Itu pemindahan, baru mengucapkan pemindahan itu sudah rasial. Bahkan pelanggaran HAM berat ya. Iya. Pemindahan satu suku. Iya, meninggalkan nilai terhadap budaya. kemanusiaan. Iya, kejahatan besar itu. Jadi itu saja sudah niat pelanggaran HAM berat. Jadi pernah. Tapi kan dia biasa melakukan itu. Iya, tapi kan dia pemimpin Kesdalos kepala Kesdalop Bank ya. Waktu itu sebagai menteri lah, setingkat menteri. Terus tahun 2015 itu mungkin Pak Gubernur DI itu kesal terhadap demo-demo Papua. Sehingga mengeluarkan pernyataan, ya pulangkan aja itu usir ke Papua. Akhirnya ikutilah seperti Kogoya yang diinjak oleh ini masyarakat, beberapa kos-kosan anak-anak Papua tidak diterima. Saya datang baru berhenti, saya ketemu beliau. Tapi beliau tujuannya macam berpikir karakter nasionalis itu. Tapi tidak dalam konteks rasialisme, tapi kan dia Raja Jawa, Raja besar Indonesia lah. Jadi kata-kata itu saya akan... Dia pasti bisa bahasa Jawa tuh, karena Raja Jawa. Jadi itu kemudian 2016 itu Pak Luhut Binsar Panjaitan bilang orang Papua sebaiknya tinggal di Pasifik. Nggak ada rencana laporin hari ini Luhut Binsar, ya kan? Hari ini Sultan atau Hendro Priyono ya kan? Maksudnya hari ini kita hitung aja ya. Itu biasanya politik segregatif. Segregatif atau apartheid itu. 34 menteri, ini bukan soal jabatannya, tapi gambarannya. 34 menteri, 1 orang Papua pun tidak ada. Padahal kita Bhinneka Tunggal kita. Jadi itu sudah kebijakan segregatif. Dan kebijakan-kebijakan yang dibuat jadi, juga. Dengan saya sampaikan ini kan negarawan Indonesia semua, bangsawan, bukan bangsawan, negarawan, pemimpin bangsa. Karena itu apa yang mereka lakukan, ucapkan itu diikuti itu rakyat di bawah. Sehingga rasisme di Indonesia itu adalah, saya bilang, rasisme kolektif. Kalau di Eropa dan Amerika rasisme individual. Karena rasisme itu hanya tidak by design, tidak by sistem, yang tadi cara pandang koloni, struktural dan sistemik. Jadi ketika kita masuk dalam domain ini, maka rasisme di Indonesia kolektif. Jadi bayangkan bro, mindset pikiran penguasa itu sudah rasis, maka sistem dan kebijakan juga akan. Oleh karena itu menurut saya, apa yang dulu wanti-wanti oleh Muhammad Atta itu sekarang makin nyata, dan orang Papua sekarang pintar-pintar loh. Dan soal pintar apa Piga ini pintar ya? Tadi ngomong mulu, saya mau ngomong nggak boleh, iya kan? Jadi maksudnya saya khawatir masa depan hubungan soal aspek rasisme itu akan bertahan lama, dan orang Papua juga pasti mereka akan menganggap ada cara pandang superioritas di luar orang Papua, dan Jakarta harus buka keran demokrasi menyelesaikan persoalan ini. Jadi karena kalau itu ada terus, kita khawatir, maaf ya, di Papua ini juga yang pendatang juga banyak. Orang Papua juga banyak. Apa yang kita lakukan by design atau by system ini justru bisa merugikan orang kecil. Kita kan pembela kemanusiaan, itu sudah. Baik, orang-orang sekalian. Jadi begini, banyak kalau ngomongin soal Papua, banyak yang muncul, mereka tukang mabok, suka nyanyi-nyanyi sampai malam, ya kan. Begitu ngomong soal Papua, ada di alam pikirnya banyak orang di Indonesia, di luar Papua, yang kemudian bicara soal kelakuan-kelakuan buruk. Padahal di setiap lokasi malaikat sama setan tuh ada, ya kan.
Gitu. Tapi pernah nggak kita bikin daftar orang Papua yang pinter, yang hebat, yang berprestasi? Saya ya bersyukur saya bisa ketemu banyak orang hebat dari Papua. Ini satu, ada banyak lagi. Jadi sebenarnya itu cuma info, isu, cara berpikir yang dibesar-besarkan di luar Papua. Seolah-olah menuduh orang Papua itu sudah dikirimin uang atas nama Otsus, lalu mereka yang habiskan, mereka yang ini. Tetapi kan juga kita nggak pernah ngecek apakah duit itu juga lari ke Jakarta. Ada orang rambut lurus yang menikmati bawa ke Jakarta, ditugaskan di sana ngambil duit, itu juga banyak. Transfer Otsus itu biasanya bulan September, Oktober. Kebagian nggak? Kebagian? Saya pernah, benar, jujur nggak? Pernah 20 juta 2006, waktu saya seminar di Pemda. Dapat 20 juta? Wow. Seminar tapi, seminar berapa sesi ngomong dapat 20 juta? Jangan 3 bulan. Oke. Jadi ini satu-satunya pernah saya dapat uang Otsus. Oke, entar dulu, ini kita mesti akhirin, ini dia mau berangkat ke Papua soalnya nih. Oke. Baik orang-orang sekalian, saya berencana nanti mau ada seri lagi berikutnya yang bicara lebih banyak soal Papua dengan banyak narasumber lain, karena memang kita harus kasih ruang lebih kepada teman-teman kita di Papua atau dari Papua untuk cerita tentang kondisi Papua. Banyak sekali, bukan cuma emasnya aja yang lu pikirin, jangan cuma lu sibuk cari lowongan kerja di perusahaan yang nanti bakal nambang di Papua, apalagi mau ada undang-undang omnibus. Yang saya yakin bahwa undang-undang omnibus itu salah satu porsi besar yang diincar adalah soal Papua. Dan kewenangan soal omnibus itu ada di sekitar istana. Analoginya kira-kira begitu. Aris, dan nanti akan sebelum tutup, saya boleh nanya nggak? Lebih baik kita tutup dulu baru nanya gimana? Kan Aris ini kan membela orang Papua dari hati dan gila-gilaan. Pernah diteror nggak? Nggak pernah. Oh ya udah. Cuma itu aja. Ya. Pernah, kalau itu udah pernah, ya kan? Pernah. Nanti itu kapan-kapan kita cerita. Baik orang-orang sekalian, terima kasih banyak buat Ayu sama buat Papi Guy. Informasinya, presentasinya luar biasa. Mungkin nggak menarik seperti banyak YouTube lainnya, tapi informasi ini akan kalian cari ketika kalian ketemu lagi pada situasi yang terus berulang, karena rasisme itu hidup di kepala kita dan itu adalah ancaman dan merusak diri kita dan merusak kehidupan bersama. Kita akan ketemu di ngehantam lainnya. Thank you. Terima kasih. Mantap. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan, supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video, tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.